salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Apa. Pembahasan kita kali ini berjudul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Ayat hafalannya tercatat dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekedar pengulangan saja, bahwa mulai dari sabat yang pertama sampai sabat yang ketujuh, kita belajar tentang kejayaan dan kejatuhan Yehuda. Kita belajar tentang raja-rajanya yang setia dan yang tidak setia. Kita juga sudah belajar tentang politik yang tidak stabil. Namun pada sabat yang ke-8 dan akan berakhir di sabat yang ke-13, kita masuk pada suatu nuansa yang berbeda. Suatu nuansa yang berfokus pada misi penyelamatan, pelayanan, dan keselamatan. Itu sebabnya beberapa orang berpikir bahwa buku Yesaya ditulis oleh dua orang yang berbeda. Mengapa? Karena pembahasannya berbeda. Pembahasan yang pertama itu berbeda dengan pembahasan yang berikut. Tetapi akhirnya kita ketahui bersama bahwa berbagai macam penemuan, termasuk penemuan di Gua Qumran, menyebutkan bahwa penulis buku Yesaya adalah satu orang. Ini adalah raja-raja yang memerintah di Persia. Kita hanya mengulangi saja, yaitu yang kita pelajari secara khusus pada hari ini adalah tentang Sirus yang memerintah di tahun 539 sampai 530. Di dalam bahasa Persia namanya adalah Kurus. Di dalam Alkitab namanya adalah Cyrus. Tercatat di dalam buku Yesaya pasal 45, buku Daniel, dan juga buku Esra 1 sampai yang ketiga. Sesudah itu ada Kambisis, ada Pseudes Merdis, ada Darius, ada Xerxes, dan Artaxerxes. Untuk memudahkan kita memahami pelajaran kita pada minggu ini, maka pelajaran ini dapat kita bagi dalam dua bagian yang besar. Yaitu yang pertama adalah yang diurapi dari Persia, dan yang kedua adalah yang diurapi di Israel. Baik, mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu yang diurapi dari Persia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa kelepasan Daniel dari gua singa telah digunakan Allah untuk menciptakan kesan yang menyenangkan pikiran Kores yang besar itu. Bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelamatkan. Itu sebabnya nanti di dalam buku Yesaya pasal 45 ayat 1, firman Allah berkata, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Inilah firmanku kepada orang yang kupilih, kepada Kores. Orang yang kupilih itu adalah Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ini sebenarnya mengungkapkan kepada kita bahwa di Alkitab bagian yang lain, di bagian terakhir, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai orang yang ketika membuka pintu tidak ada yang dapat menutup. Ketika dia menutup tidak ada yang membuka pintu. Mengapa? Karena dialah yang diperagakan oleh Kores. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memegang tangan kanan Kores? Jadi Kores tidak berjalan sendirian. Dia diurapi dan dia dipegang tangannya. Kata Ibrani untuk diurapi adalah Mesias dalam perjanjian lama. Ini sama dengan pengurapan para imam, pengurapan para pelayan Tuhan. Maka dengan demikian berdasarkan kata diurapi, maka Kores adalah Mesias.
Kores adalah Mesias yang unik karena dia diurapi oleh Allah. Namun dia bukan berasal dari keturunan Daud. Dia bukan orang Israel dan bukan Mesias yang sesungguhnya. Mengapa Kores disebut Mesias jika dia bukan Mesias yang sesungguhnya? Karena Kores atau Mesias melakukan apa yang dilakukan oleh Mesias yang asli. Apa itu? Satu, ia menaklukkan musuh-musuh Allah dan membebaskan umatnya yang tertawan. Mesias dari Persia membebaskan umat Tuhan. Itu sebabnya dia disebut Mesias. Di dalam Yesaya 44 ayat 8, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mengingat bahwa ketika Yesus ditanya bersama-sama dengan murid-muridnya di di Bukit Zaitun, ia melihat ke kota Yerusalem dan ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa satupun batu di Ka'bah Yerusalem itu tidak akan tersusun kembali, tetapi dia akan membangunnya kembali di dalam 3 hari. Yesus tidak berbicara tentang bangunan, tetapi Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa apa yang diletakkan dan dibangun di Yerusalem oleh Kores itu adalah bangunan yang nantinya diperagakan oleh Yesus di kemudian hari, bahwa Ka'bah itu adalah tubuh daripada Yesus sendiri. Itu sebabnya di dalam Esra 1 ayat 1, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Apa pengumumannya? Ayat 2, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di dunia telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Kores pun mengaku bahwa pembangunan rumah Tuhan itu adalah karena perintah Tuhan, tugas dari Tuhan. Dan ada juga tulisan di luar Alkitab, yaitu Kores dicatat di dalam tanah terkait titahnya untuk mengembalikan orang-orang buangan termasuk bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka masing-masing, serta mengizinkan bangsa Yahudi membangun kembali bait suci di Yerusalem. Titah itu ditulis antara lain dalam selinder Kores atau di dalam tabung Kores yang ditulis tahun 530 sebelum Masehi dan saat ini disimpan di British Museum London. Kores bertugas untuk membebaskan umat Tuhan dari tangan Raja Babel. Apa yang membuat Kores menjadi begitu hebat sehingga namanya disebut dengan Kores Agung? Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu gerbang tembaga dan hendak mematahkan palang-palang pintu. Kores menjadi agung, Kores menjadi raja yang tidak terkalahkan oleh karena Allah sendiri yang berjalan di depannya, Allah sendiri yang berperang untuk Kores. Kelepasan umat Tuhan adalah inisiatif dan karunia Tuhan, dan karunia Tuhan sendiri yang membebaskan mereka. Saudara-saudara masih ingat ketika Daud berperang dengan orang-orang Filistin? Ketika dia mengatakan, Tuhan apakah saya akan maju? Tuhan mengatakan tidak maju, tetapi membuat lingkaran. Dan ketika engkau mendengar bunyi di pohon kerka, tahu itu, majulah karena aku mau berperang untukmu. Masih ingat apa yang dibuat oleh Gideon? Hanya dengan 300 orang. Bukan karena hebatnya 300 orang, tetapi karena Tuhan yang sama. Tuhan yang menyelamatkan Gideon, Tuhan yang menyelamatkan Daud adalah Tuhan yang sama yang menuntun Kores. Allah kita ditampilkan dalam Alkitab dengan banyak cara.
Dia adalah Elohim yang agung, penguasa alam semesta dan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan menjadikan kita luar biasa. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka Dia akan membuat kita menjadi orang yang agung di tangan Tuhan. Allah dapat menggunakan siapa saja untuk menjalankan misinya. Pada saat yang sama, Ia tetap memegang kendali. Ia mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu demi namanya, karena Dia adalah kontrolnya. Yang kedua adalah kita mau belajar tentang yang diurapi dari Israel. Ketika kita berbicara soal hamba Allah yang diurapi di Israel, maka kita akan membaginya menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah kita berbicara tentang Israel secara korporasi atau bangsa dan Israel secara individu. Ketika kita berbicara secara korporasi atau secara bangsa, maka seorang hamba diberi nama Israel atau Yakub. Sebagaimana dalam Yesaya 41 ayat 8, Yesaya 44 ayat 1 dan 2, 21 ayat 45, 4 dan 48 ayat 20. Bahwa kerajaan Allah berbicara kepada Israel, berbicara kepada Yakub pada masa itu. Sangatlah jelas bahwa dia, Yakub, mewakili bangsa yang lahir daripadanya. Di dalam Yesaya 41 ayat 9, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, bukankah Yakub ini seorang penipu dan kemudian dia juga ditipu? Bukankah dia orang yang bersalah? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku mengambil engkau dari ujung-ujung bumi. Oleh karena itu Allah memberikan jaminan kepadanya, ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan kepada Ayub bahwa dia tidak perlu takut karena Allah sendiri akan melepaskan dia. Tuhan akan melepaskan dia. Tuhan akan menggunakan Kores untuk melepaskan keturunannya. Di dalam Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Aku akan membebaskan engkau. Ingat, aku membebaskan engkau dari semua musuhmu. Bahkan aku telah membebaskan engkau dari perhambaan di Mesir. Kata membebaskan adalah setara dengan kata menebus. Masih ingat, harus ada korban anak-anak sulung di Mesir. Korban yang kemudian menjadi millstone, menjadi batu penjuru dari Paskah itu, yaitu matinya anak domba Paskah, domba penebusan di Mesir. Itu sebabnya penebusan berarti mengklaim kembali sebagai milik sendiri atau mengklaim bagi dirinya sendiri. Allah yang mengklaim bahwa keturunan daripada Yakub adalah miliknya. Mengapa itu miliknya? Dia sudah panggil dari ujung-ujung bumi. Dia sudah memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka akan ditebus. Nabi Yesaya menggunakan gelar yang Maha Kudus untuk menyatukan dua ciri khas Allah yang terkait lainnya, adalah sebagai pencipta dan penebus. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, barang siapa yang berada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Tadinya dia adalah di luar Yesus. Di luar Yesus adalah penuh dengan dosa. Di luar Yesus adalah kematian. Tetapi ketika ia datang kepada Yesus, Yesus menerima dia. Yesus mengklaimnya kembali sebagai miliknya. Yesus menciptakan dia kembali. Dan pada saat itulah dia ditebus. Hamba secara individu yang tidak bernama, yang kedua dari Israel ini, meskipun tidak disebutkan namanya, banyak orang menjadi bingung.
Salah satu orang yang bingung adalah Sida-Sida Ethiopia. Ketika ia sudah mengadakan penyembahan di Yerusalem dan dia mau pulang ke Ethiopia, ia sedang membaca Alkitabnya di atas keretanya. Ternyata dia membaca sampai buku Yesaya. Dia bertanya-tanya, siapa hamba yang tidak bernama ini? Mungkin banyak orang di antara kita pun seperti Sida-Sida Ethiopia bertanya-tanya, siapa? Kalau Kores kita sudah tahu, kalau Yakub kita sudah tahu, sekarang siapa hamba yang tidak bernama ini? Saudara-saudara, Yesaya meskipun tidak menyebutkan namanya, tapi Yesaya menyebutkan profilnya. Yesaya menyebutkan karakternya di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya 41 ayat 1 ini ayat hafalan kita, saudara-saudara. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan siapakah yang turun roh, yang dapat disaksikan oleh seorang atau seorang saksi. Yohanes Pembaptis mengatakan, tadinya aku pun tidak mengenal dia, aku pun tidak mengetahui siapa dia. Tetapi yang berfirman kepadaku mengatakan bahwa jika engkau melihat roh itu turun ke atasnya, dialah orangnya. Dan pada waktu Yesus dibaptiskan, roh itu turun kepadanya seperti burung merpati. Dan hari itu Yohanes mengenal bahwa dialah utusan itu. Sehingga keesokan hari ini dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Berarti hamba yang tidak punya nama itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Yang kedua di dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan kananmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Siapakah di atas dunia yang pernah mengaku dengan gamblang bahwa aku adalah terang dunia? Dia adalah Yesus. Yesus tidak menyatakannya secara sembunyi-sembunyi, tetapi yang mengatakannya di hadapan. Akulah terang dunia. Berarti hamba yang tak punya nama itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yesaya 40 ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ketika Yesus ada di atas dunia ini, ia tinggal di antara orang-orang yang sengsara. Ia membuka mata orang buta, ia membuat orang lumpuh berjalan, ia membuat orang mati bangkit. Berarti hamba yang tidak punya nama itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah yang Maha Kuasa, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Masih ingat ketika Yesus pada hari-hari terakhir menuju ke salib, atau pada malam ketika dia ditangkap dan ketika dia diperiksa dan menuju ke salib, orang-orang, murid-muridnya sendiri bahkan melarikan diri karena ia amat dihinakan. Ia diolok, diejek. Semua itu dia tanggung untuk kelepasan saudara dan saya. Semua itu dia tanggung untuk penebusan saudara dan saya. Yesus inilah yang kepadanya ditanggungkan semua kesalahan kita, sehingga dia membebaskan kita. Dan sekarang kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang bebas. Kita adalah orang yang ditebus, milik Allah sendiri. Kores membebaskan umat Allah dari penjajahan Babel.
Yesus membebaskan umatnya dari kuasa maut. Ia membebaskan saudara dan saya dari kematian yang kekal. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Keselamatan yang kita miliki bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Kapan diberikan? Diberikan sebelum permulaan zaman. Diberikan sebelum saya ada. Diberikan sebelum saudara ada. Yesus telah menyelamatkan dan menebus kita sebelum kita ada. Di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara adalah, sadarkah bahwa Yesus mencari Anda? Kalau Anda sadari bahwa Yesus sedang mencari Anda, mengapa Anda tidak kembali kepadanya? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menarik saudara. Dan saudara-saudara, yang terakhir dari semua yang akan dibinasakan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 6. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita puji Tuhan karena keselamatan yang diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.